Silakan duduk, shalom. Apa kabar? Luar biasa? Mantap. Beberapa bulan terakhir ini, tadi ibadah keempat saya cerita mengenai makanan gitu ya, bahwa saya banyak dapat WA gitu. Kalau WA-nya Kristen telah berpulang ke rumah Bapak gitu. Kalau WA dari grup teman-teman, innalillahi, sama aja kan artinya gitu. Nah, itu kita bahas mengenai makanan tadi. Nah, sekarang ada hal juga yang sama yang saya mau bahas sore hari ini, bukan seperti yang tadi siang. Itu mengenai masalah pasutri. Kenapa? Karena saya sebagai gembala jemaat di GBI Jababeka, saya melihat entah di gereja sendiri, di tempat-tempat lain, di teman-teman, di kolega-kolega, banyak sekali problem rupanya. Problem suami istri ini gitu. Maka itu sore hari ini mari kita coba mau belajar gitu ya, belajar tuntunan Tuhan lewat Alkitab itu seperti apa gitu ya. Alright, so audio oke ya. Kita mulai dengan Efesus 5. Ayat 22. Saya akan baca sampai 30. Kalau saudara mau baca bersama-sama saya, silahkan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya minta ayat 25 dibaca oleh para laki-laki. 1, 2, 3. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan terus baca. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28 lebih keras. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Para istri katakan amin. Amin gitu ya. Karena itu tadi janjinya suami itu. Ya. Nah, ayat ini dibuka dengan satu perkataan yang mungkin sulit diterima oleh dunia modern sekarang. Gitu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan gitu. Wow. Tapi Alkitab kan nggak salah ya. Nah, mengapa bunyi firman-nya seperti ini? Karena, kan ada katanya, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi di sini suami dengan istri itu diidentikan seperti Kristus dengan jemaat gitu. Berarti ini nggak main-main ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh, yang menyelamatkan istrinya ini gitu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan dirinya seperti apa? Dia rela mati untuk
istrinya gitu. Yesus rela mati untuk jemaatnya. Makanya saya katakan kalau ada suami di tempat ini yang belum rela mati demi membela istrinya, berhenti jadi suami gitu. Karena perasaan seperti itu. Kalau engkau sebagai suami, engkau rela menyerahkan nyawamu untuk membela istrimu, kalau dia misalnya ada penjahat mau melukai dia, kau mempertahankan nyawa istrimu, engkau seperti Kristus terhadap jemaat. Dan itulah yang mengakibatkan istrimu tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Kenapa ayat 22 ini sulit terjadi sekarang? Karena apa? Karena ayat 25-nya suaminya nggak mau lakukan gitu. Nah, persoalan di sini adalah apa? Suami istri itu digambarkan oleh Alkitab, ikatan itu seperti Kristus terhadap jemaat. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk istrinya. Jadi ini sesuatu hal yang perlu kita fahami sebagai dasar pernikahan Kristen. Amin. Ya. Di 1 Korintus 11 ayat 3 itu diulang lagi. Hierarki keluarga, hierarki kita di hadapan Tuhan itu di 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kepala Kristus ialah Allah. Hierarkinya begitu. Bapa, Yesus, pria, wanita. Makanya yang disebut kesetaraan itu di dalam kekristenan kurang cocok. Kita harus setara gitu. Dunia kan menganut women's liberation dan segala macam gitu. Ini ternyata di Alkitab nggak cocok. Submission itu di antara istri kepada suaminya. Tetapi suami itu mempunyai apa? Tanggung jawab terhadap nyawa istrinya. Ya, saya kalau ada pasangan yang mau menikah, gitu kan ada bimbingan, kan, konseling, gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama sekali saya tanyakan kepada calon suaminya adalah, kamu sudah kerja belum? Itu yang pertama. Kalau bilang belum Pak, pulang kamu. Betul. Kamu jangan konseling sama saya. Kamu mau kasih makan apa istrimu? Ya. Jadi syarat pertama adalah apa? Calon suami harus kerja. Kenapa? Dia kan yang akan merawat istrinya, toh? Betul? Sekarang zaman berubah, Pak. Suami di rumah nyuci, saya kerja gitu. Ini yang membuat tatanan rumah tangga sekarang kacau gitu. Kenapa? You break the God's rule gitu. Ya. Jadi itu yang pertama, bahwa suami itu harus punya kerjaan. Ya, dia harus punya pekerjaan tetap. Bukan kerja sambilan gitu. Kadang dapat, kadang kagak gitu. Masa kita mau bilang sama calon istri kita, ya kalau kita makan ya kadang makan, kadang kagak kan gitu. Nggak bisa juga kan. Ya toh. Jadi di sini para calon suami gitu yang belum nikah coba katakan. Saya pengen lihat. Ayo jangan malu. Tuh para wanita lihat tuh. Para pria lihat tuh ya. Para pria yang belum nikah, kerja lo. Cari kerja. Ya, kerja.
Iya, punya modal buat nikah itu. Jangan cari mertua perumahan mertua indah gitu ya. Nah, kenapa ya banyak terjadi problem-problem gitu. Sekarang saya melihat fenomena ini gitu. Kenapa gitu? Tahu nggak kira-kira yang menyebabkan problem rumah tangga itu rata-rata apa? Awalnya, tahu nggak? Duit, uang. Itu rata-rata yang membuat perselingkuhan itu uang. Artinya apa? Manakala seorang pria sudah sanggup secara ekonomi, disitulah terbuka kesempatan selingkuh. Karena selingkuh itu perlu biaya. Iya kan? Kira naktir orang tuh kagak bayar apa? Nginep di hotel itu apa nggak bayar? Ya. Jadi itu saya lihat, itu fenomenanya. Kalau seorang pria sudah berkecukupan, punya uang cukup, banyak, berlebih, di situ biasanya kalau terjadi perselingkuhan itu jadi di situ. Dan disitulah para pria-pria itu menjadi daya tarik tersendiri terhadap wanita lain gitu. Kita harus bicara padanya ya. Let's talk clearly di sini gitu. Jadi kalau saudara para pria denger nih, tiap hari masih nenteng map, cari kerjaan, lamar sono gitu. Ada yang deketin nggak? Kagak, percaya. Nggak ada yang deketin. Justru problem itu mulai pada saat engkau diberkati. Makanya saya bilang hati-hati kalau engkau diberkati. Itu kayak dua mata pisau. Itu bisa menjadi berkat buatmu, tapi bisa jadi malapetaka buat keluargamu juga. Kalau engkau tidak hati-hati dalam mengelolanya. Amin. Ini yang saya lihat. Sering sekali terjadi begitu. Begitu dia sudah mulai dari naik motor, dari motor mulai naik mobil gitu kan. Nah, mulai deh. Sorry. Bunyi lagi. Lupa saya silent. Nah, di situ mulai terjadi. Nah, saya biasanya memberikan tips kepada tips kepada pasangan-pasangan gitu ya. Seluruh gaji, karena saya lakukan, gaji saya itu saya kasih istri saya gitu. Kamu pegang semua. Mau rekening bank kamu pegang semua. Kamu mau habisin terserah gitu. Kalau kamu ngabisin beli sepatu, beli baju, uang habis, makan tuh baju gitu kan. Gitu. Saya dijatah aja gitu. ATM juga punya satu. Isinya juga dibatasin gitu. Kenapa? Kita perlu bikin pagar, saudara. Ya, nggak ada di sini manusia super, even pendeta. I tell you, berapa banyak saya dengar nih pendeta sono jatuh, pendeta sono jualan lu. Kita bukan manusia super, beneran. Justru karena kita tahu ada bahaya seperti itu, kita bikin pagar. Salah satu pagarnya itu yang saya lakukan gitu. Uang saya kasih istri saya biar dia ngelola semua. Kalau mau kantor mah bagi duit dong gitu. Nih kasih dikit dah apa-apa kantong. Udah cukup. Aman dunia gitu. Ya. Karena pria-pria, saya kasih tahu nih ya ibu-ibu, pria-pria susah jaga duit. Susah. Ngelihat gadget ini kayaknya bagus nih. Ini bagus nih. Coba lihat di rumah masing-masing, gadget ada berapa banyak nggak kepake dari 5 tahun yang lalu. Ya. Itu hal seperti itu perlu juga dijaga gitu ya. Salah satunya itu. Salah satu cara adalah termasuk buat para marketing ini juga termasuk bonus. Kadang gaji dikasih, bonus disimpan sama dia gitu. Iya kan? Nah, itu bahaya juga tuh. Nah, hal-hal seperti itu harus kita jaga supaya apa? Supaya kita transparan
Ya, suami kan katanya suami istri menjadi satu. Beneran itu. Satu. Coba para istri saya tanya. Para istri coba angkat tangan. Yang istri yang ada suaminya di sini. Coba. Angkat tangan aja. Para istri tahu nggak password HP suaminya? Ada yang bilang tahu, ada yang bilang para suami kasih tahu tuh, nggak boleh ada, ini memang harus di password, ya siapa tahu jatuh ke tangan orang yang lain gitu. Tetapi jangan sampai ini ciri-cirinya nih, ciri-cirinya. Kalau suami udah pulang kerja, HP dimatiin, nah itu tanda-tanda itu. Kalau pulang kerja HP dimatiin, itu tanda-tanda sudah. Gitu kan? Ya. Kita harus open, saudara. Ya, termasuk sampai hal seperti itu. Kita open, suami dengan istri, supaya apa? Aman rumah tangga kita, gitu. Ya, karena kejahatan itu timbul bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Betul itu. Mungkin niat di sini kagak ada, niatnya nggak ada, tapi duit ada penggoda. Jadilah itu. Itu. Nah, makanya saya katakan bahwa kita memang, saya memberikan hal-hal yang praktis yang saya lihat terjadi di sekitar kita, gitu ya. Hal kedua yang kita harus jaga adalah apa? Adalah perkataan kita. Respect terhadap pasangan kita. Saya ada video. Coba tolong putar videonya. Video pendek gitu. Mungkin dari antara saudara pernah lihat, tapi video ini bagus. Kita lihat ya, cuma berapa menit kok, nggak lama. Hey, can you help me with the laundry? Isn't that your job? I just need a hand. I work in an office, so when I come home, I get to relax. Okay, but my time is valuable too. Oh, really? How much do you make? How much do you make? Sweetheart, I make $25 an hour. Your only job is to take care of this house. I do not ask you to do my job, so do not ask me to do yours either. So you are saying that my time isn't worth as much as yours? Honey, when you start to make some money, then we'll talk. I don't have time for this. Here you go. I needed this. No worries. Is everything okay? My wife's been giving me a hard time about not helping her do her job around the house. I make $25 an hour. What does she make? $0? Actually, she may earn more than you do. What do you mean? You earn $200 per day in the office, right? Listen to this. I'm guessing your wife cooks for you. If so, a chef makes an average of $22 an hour. And if she cooks 3 meals a day, that's $66 a day. And I'm guessing your woman cleans the house. If so, a maid on average earns $18 an hour. And if she cleaned the house 2 hours per day, that's $36. And not to mention the various tasks. Getting groceries, $10. Dry cleaning, $20. Washing and folding the clothes, $20. Childcare services, $40. Tutoring services, $20. So on and so forth. So when you add all those numbers together, I'm sorry, buddy, but she actually earns more than you. You know, I've never had it broken down for me like that before. And it makes sense. As always, thanks for having me over. Not a problem.
doing the laundry? It's late. Don't you have work tomorrow? Baby, I'm sorry that I was disrespectful earlier today. Your work at home is just as valuable as my work at the office. And your time is worth just as much, if not more. Can you forgive me? Of course. Don't forget to appreciate that hard-working person at home. The kind of person that makes sure there's always hot food on the table, that keeps the entire house clean, or is always taking care of everyone else, and still manages to do everyone's laundry. Not everyone who works is given a paycheck, and not all work is done in an office. But that doesn't make it any less valuable, so always appreciate that person at home. The one that prioritizes everyone else's needs over their own, because that gratitude may be the only compensation that they receive. It's good, right? Ya, jadi itu video pendek menggambarkan suaminya kerja, istrinya di rumah, gitu ya. Bahwa sebenarnya pekerjaan di rumah itu banyak, gitu, banyak sekali. Apalagi kalau sudah punya anak. Nah, pesan yang disampaikan lewat video ini adalah mengenai respect terhadap pasangan kita, gitu ya. Bahwa kita menghargai pasangan kita itu sebagaimana bahwa dia itu teman seperjanjian kita, gitu menurut Alkitab mengatakan gitu. Ya. Bahwa istri itu adalah milik suaminya. Ini Alkitabiah loh yang saya katakan. Istri itu milik suaminya. Jadi disinilah peran suami itu menjadi sentral, penting sekali. Untuk apa? Untuk memimpin keluarganya. Makanya disebut suami itu imam dalam keluarga, gitu ya. Nah, artinya apa? Para suami di sini harus menunjukkan contoh kepada istri dan anak-anaknya. Contoh dalam segala hal. Kita bisa mulai dari kalau di sini kita bahas dari segi kerohanian. Memimpin keluarganya di dalam doa bersama-sama. Memimpin, membawa keluarganya seperti yang saya lihat di sini, pasangan membawa istrinya, anaknya ke gereja. Seperti itu. Karena tidak sedikit yang saya dengar juga, suami ke gereja A, istri ke gereja B. Ada seperti itu. Itu bukan hal aneh di sekarang ini. Nah, hal itu yang membuat menjadi unbalanced di situ. Ini harus hati-hati. Hal seperti itu kita harus Pak, minta air Pak, kayak keselak. Ya. Thank you. Ya. Kembali lagi pada yang saya sampaikan tadi, bahwa hubungan suami istri itu pada mulanya kalau kita lihat dari pernikahan itu kan indah banget kan, gitu ya, indah sekali gitu. Makanya disebut istilah bulan madu. Tapi setelah itu selesai kembali ke rutinitas, mungkin dari awal keluarga itu berkembang, makin diberkati gitu. Nah biasanya problem timbul di situ mulai. Problem karena diberkati. Ini ini real terjadi yang saya lihat. Problem karena engkau diberkati. Karena punya uang, punya ini malah membuat kita tergoda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana caranya mencegah ini terjadi? Saya bilang tadi.
sebagai suami memang pekerjaan kita, saya dan para suami di sini memang tidak mudah. Karena harus menjadi role model di keluarganya. Ya, bertutur sapa dengan baik, tidak seperti contohnya tadi kan contoh film itu memberikan kita suatu gambaran, gitu ya. Bagaimana saudara berbicara kepada istrimu? Nada C atau nada G gitu. Ya kan? Nah, saya masih kerja di kantor. Anak buah saya ada beberapa lah gitu, banyak. Saya di bagian marketing. Nah, saya bisa tahu kalau anak buah saya dapat telepon itu dari istrinya atau bukan, saya tahu. Jadi kalau dia terima telepon, oh ya Bu, bisa, ya gimana Bu? Nah itu customer. Tapi kalau yang angkat telepon, apa? Nah itu istrinya. Gitu. Pak, dengar Pak. Gitu. Itu saya lihat di dunia nyata seperti itu. Kok bisa kita berbicara kepada perempuan lain, kok bisa mesra bicara kepada istri sendiri? Itu bahasa, kalau istilah saya itu bahasa kerbau. Gitu. Ya, saudara tahu kerbau apa? Jadi kalau istrinya ngomong di rumah bicara gitu, Pak, ini gini. Kan kebo namanya. Gitu. Itu kebo tuh, ya. Nah, jangan salah loh, istri itu lama-lama kesel juga nih, gue ngomong sama kebo nih. Kalau ngomongnya udah banyak gitu kan, tapi reaksi cuma, oke. Gitu. Ada jemaat juga pengerja gitu, komplain nih, ngomong waktu konseling, iya nih Pak Gembala katanya, saya perempuan istrinya. Saya katanya kirim WA ke suami saya pakai kata cinta tuh, kayak pakai hati yang banyak gitu kan, wah rame gitu. Dijawabnya oke gitu. Itu gimana Pak katanya gitu. Hal seperti itu. Nah ini sedikit demi sedikit itu mungkin kesel, luka kecubit. Tapi kalau itu terus menerus, itu makin lama makin dalam. Respect itu perlu. Amin. Ya. Jadi kalau istri kita gitu kasih upaya banyak-banyak, ya balaslah dengan kata sayang, sudah makankah di kau, gitu, sadap. Terus begitu saudara jawab gitu kan, sudah makankah di kau sayang, lalu istri saudara bilang, sakitkah engkau Pak? Gitu. Sehatkah engkau? Gitu. Karena nggak biasa begitu. Ya. So, jadi itu perlu hal seperti itu, komunikasi itu perlu, respect tadi itu komunikasi itu perlu sekali. Sering ngomong. Kalau suami istri sering berkomunikasi, itu akan mencegah miskomunikasi. As simple as that. Alright? Ya kan? Kalau jarang bicara, itu nanti mudah tersinggung, salah ngerti. Maksud saya nggak gitu. Nah, gitu kan? Tapi diartikannya lain. Nah, terjadilah gitu cekcok, ribut segala macam. Kenapa? Jarang bicara. Berarti apa? Suami istri juga harus berusaha untuk berkomunikasi. Ya. Yang namanya keluarga rukun itu nggak turun dari surga. Tuhan berikanlah kami kerukunan dalam keluarga. Tiba-tiba Tuhan, anakku terimalah kerukunan gitu. Kagak, nggak begitu. Kerukunan itu harus diusahakan. Kerukunan itu harus diusahakan. Nggak bisa datang sendiri. Mulai dari situ, sering komunikasi. Dari bahasa ini kita ngerti bahasa tubuh, ngerti bahasa. Nah, coba ya. Ada 3 tingkatan yang saya tahu di dalam hubungan suami istri. Yang pertama tuh penyatuan tubuh.
waktu nikah pertama, laki-laki dan perempuan jadi satu. Itu penyatuan, makanya ada istilah satu tubuh bersetubuh segala macam, ya kan? Setelah menikah, beberapa waktu lamanya kita mulai mengerti karakter. Sini karakter gini, karakter gini. Penyatuan jiwa. Jiwa kita udah nyatu sama istri kita. Kita udah ngerti maunya dia kemana. Nah, saudara harus berusaha naik lagi ke level yang paling tinggi, penyatuan roh. Contohnya nih, dalam hati saya kepengen makan mie goreng nih. Tiba-tiba istri saudara masak mie goreng. Pernah nggak? Pasti ada yang pernah seperti itu. Belum ngomong tiba-tiba istri kita sinkron dengan apa yang kita mau gitu, tanpa disebutkan. Itu roh saudara, bersyukurlah roh saudara kalau saudara sampai ke tahapan itu sudah nyatu sama istri. Nah, hal seperti itu bisa dicapai kalau apa? Kita sering berkomunikasi, sering bicara gitu ya. Memang zaman sekarang ya saya tahu lah, suami kerja, istri kerja, pergi pagi, pulang malam, but you know, you can use this. Ya toh? Siang-siang telepon, udah makan belum, segala macam gitu toh. Nggak apa-apa, harus usahakan gitu. Kalau kita tidak mengusahakan itu, then something may happen. Gitu. Ya, kita bisa mengerti bahasa pasangan kita karena kita sering bicara. Sama seperti halnya waktu masa pacaran kan, ya kan? Waktu pacaran kan. Yang prianya di Jakarta misalnya, yang wanitanya di Medan gitu misalnya gitu kan. Kalau si pria telepon pacar yang di Medan, halo gitu, yang angkat di sana perempuan, dia pasti tahu nih, yang angkat itu adiknya atau emaknya atau pacarnya, benar nggak? Dia akan tahu suaranya. Oh ini suara pacar saya, oh ini suara adiknya. Kenapa bisa tahu? Karena sering bicara kan. Jadi dia kenal tone dari kekasihnya gitu. Nah, jangan salah, walaupun saudara menikah gitu. Kalau saudara mengurangi frekuensi bicara itu, lama-lama saudara nggak kenal lagi tone istri saudara. Maunya dia kemana kita nggak tahu karena jarang bicara. Ya. Dan kesetiaan itu adalah sebuah perjuangan. Ya. Ini saya terus terang ngomong sesama laki-laki gitu. Kesetiaan itu adalah perjuangan. Karena apa? Yang goda banyak. Apalagi kalau saudara udah punya duit banyak, udah punya mobil, itu yang goda banyak. Ya. Nah, itu makanya kesetiaan itu perlu diperjuangkan. Bikinlah pagar itu. Seperti tadi saya bilang, masalah keuangan, masalah ini segala macam, bikin pagar di dalam keluargamu. Supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Maliakhi 2. Maliakhi 2, 14-15. Maliakhi 2, 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka dagingan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Kata masa itu harus dibaca, karena kalau saudara tidak baca itu repot urusannya. Antara istri engkau dan istri mudamu. Jadi masa itu harus dibaca. Kalau saudara nggak baca itu, artinya akan jauh berbeda. Ya. Nah, kesetiaan itu sekali lagi adalah sebuah perjuangan. Ya, gitu. Kita harus berjuang untuk setia, sama seperti kita berjuang setia kepada Tuhan. Amin. Ya loh. Saya dengar pendeta sana ganti KTP, padahal pendeta ganti KTP, yang sana jadi ya macam-macam gitu. Kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Di dalam keluarga juga kita berjuang mempertahankan rumah tangga kita. Amin.
kita berjuang bersama. Gitu. Tatanan itu, tatanan seperti Alkitab jangan dirubah. Bahwa suami itu kepala istri. Kalau dirubah, itu akan kacau balau nantinya. Problem will come. Nah, saya melihat pernikahan itu kan kalau kita baca Alkitab kita ya, bahwa dikatakan kita nanti akan dipertunangkan, kita dipertunangkan kepada Kristus dan kita akan menjadi mempelai wanita bagi Kristus gitu ya. Nah ternyata apa yang terjadi di Alkitab mengenai pernikahan itu desainnya itu diceritakan melalui banyak-banyak cerita di Alkitab. Saya baca ya. Kita mulai dari pertunangan. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini cerita kita kepada Kristus. Kita lihat similarity-nya cerita pria wanita. Hubungannya dengan Efesus 5 tadi. Lalu pada saat mau menikah dikatakan pengantin pria akan datang pada malam hari. Ini adat istiadat Yahudi. Di Matius 25 ayat 10 mengenai cerita 5 gadis bodoh itu 5 gadis bijaksana. Jadi pengantin pria itu akan datang pada malam hari. Waktu yang enggak ketahuan kapan gitu. Tapi pada malam hari dia bawa calon istrinya dan dia bawa ke rumah orang tua laki-laki. Ini saya cerita dulu ya, gimana pernikahan Israel itu. Dia bawa calon istrinya tuh ke rumah orang tua laki-laki. Disitulah diadakan pernikahan selama 7 hari kalau nggak salah di rumah orang tua laki-laki. Nah, di sini dewasa semua toh. Jadi pada malam pertama itu nanti pihak keluarga pria itu akan menaruh kain putih di atas tempat tidur. Lalu pagi-pagi kemudian nanti sang pria itu akan membawa kain putih yang ada bercak darah itu diberikan kepada orang tuanya. Ini bukti bahwa istriku suci. Itu kalau Israel seperti itu. Nah, jadi Alkitab mempersyaratkan bahwa kita itu harus kudus di hadapan Tuhan. Itu nggak main-main, saudara. Nah, cara latihannya gimana supaya kudus? Suami istri, gitu. Itu cara latihannya. Kalau kita mau kudus di hadapan Tuhan, latihanlah dengan keluarga kita. Amin. Logikanya, logika sederhana, kalau kita nggak bisa menjaga kekudusan kita dengan pasangan kita, gimana kita bisa menjaga kekudusan kepada Tuhan? Ya Pak ya? Ya kan? Gimana kita menjaga kekudusan kita pada Tuhan gitu? Kalau kepada pasangan kita aja, kita nggak bisa setia. Kita nggak bisa kudus sama-sama gitu. Latihanlah itu. Karena apa? Tujuan kita ke surga loh. Amin. Ya. Kita mau masuk surga semua toh? Ya. Tapi aneh juga kalau ditanya siapa yang mau masuk surga pasti semua angkat tangan kan? Tapi kalau saya tanya siapa yang mau duluan? Gak mau. Gitu. Ya, toh? Jadi apa? Kita itu mau berusaha untuk kudus. Saya bilang tadi itu perlu effort kita, usaha. Nah saya katakan cara yang termudah yang disediakan Tuhan itu apa? Keluarga. Amin. Keluarga. Kalau kita berusaha menjaga kekudusan suami istri, look, engkau akan lebih mudah menjaga kekudusanmu kepada Tuhan. Ya Pak ya. Kalau di sini kagak beres, gimana ke sono beres? Ya Pak ya. Simple. So, artinya ini yang saya sampaikan bahwa mari
kita jaga kekudusan kita di dalam rumah tangga sebagai apa? Sebagai modal kita untuk menjaga kekudusan kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Jaga. Kita buat istilah dunia surga di dunia gitu. Dalam tanda petik ya. Gitu. Kalau suami pulang ke rumah tuh betah banget gitu. Ya. Karena ada ya di tempat lain, nggak di sini lah. Itu suaminya kagak betah ke rumah, dia pulang kantor bentar pergi lagi. Gitu. Pulang tengah malam langsung tidur gitu. Ya. Atau ada juga tipe suami yang pulang kerja bukan cari bininya. Dia pulang kerja langsung kur. Ada kan? Ada. Dia sibuk sama piaraan burung kur. Ya. Ada kan? Ada. I know that. Ya. Terus kagak betah di rumah gitu. Ya. Lalu apa namanya? Udah Senin sampai Jumat kerja pisah gitu. Betul gak? Pisah kan? Kerja pulang malam tidur gitu. Sabtu pas lagi kagak kerja, lakinya ambil mancing gitu. Berjam-jam nggak ngomongan lagi gitu. Pas hari Minggu ke gereja bareng-bareng, pulang gereja lakinya sepedaan gitu. Jadi apa? Habis waktu itu sehingga jarang untuk bicara. Makanya untuk bisa membangun keluarga yang mesra baik itu harus usaha. Amin. Harus diusahakan, nggak datang sendiri langit itu. Harus usahakan. Kalau ke mall, genggamlah tangan istrimu. Jangan kalau pacaran doang megangnya. Begitu sudah nikah, megang kagak mau pegang-pegang bini gitu ya. Atau apa namanya? Bilang mah jalan duluan saya belakangan gitu. Para istri juga ya jagalah perasaan suami lah gitu ya. Jaga badan juga gitu. Saya terus terang kalau ngelihat suami istri di mall gitu, suaminya kurus, istrinya gede, gitu. Itu suaminya nggak pede jalannya, betul. Itu penderitaan itu sebenarnya. Iya kan, bininya gede banget gitu kan, suaminya kecil. Aduh mah, megang terus segen gitu. Ya. Pelihara lah juga, ya toh. Jangan semua dimakan biji gede. Kita ini para suami masih suami normal, seneng lihat yang indah-indah. Ya, buatlah yang indah dari rumah kita gitu. Jangan dilihat indah di luar, di dalam neraka. Aduh. Ya, tadi kan saya banyak bela istri, sekarang ya istri cobalah gitu ya. Jaga badan gitu. Supaya apa? Ya, enak dilihat juga kan, gitu toh. Gandengan tangan juga pede kan, bini pede gitu. Iya, ya. Gitu. Terus kalau di rumah makan, 8 menit lagi. Kalau di rumah makan juga bicara. Coba ntar perhatiin, atau mungkin pernah ngelakukan juga, saya nggak tahu. Saya perhatikan kalau di mall ini ada keluarga nih, ya, suami, istri, anak-anaknya kumpul makan malam bersama gitu. Kayaknya bagus banget gitu kan. What they do? Semuanya begini. Nggak ada yang ngomong. Coba lihat. Beneran kan? I tell you the real thing gitu. Yang saya lihat di luaran sana gitu. Keluarga makan bersama nggak ada yang ngomong apa, HP masing-masing, senyum sendiri. Gitu. Coba itu. So, saya pernah lihat contoh bagus tuh di film Amerika tuh. Jadi ada makan keluarga gitu kan. Kalau pas makan gitu rame, ibunya bawa keranjang kecil.
Handphone please, handphone please. Semua handphone ditaruh sini, taruh di atas lemari es. Oke, let's eat. Gitu. Bagus juga tuh. Boleh dipraktekkan. Kalau makan, handphone sisihkan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi. Perhatiin deh kalau saya kebetulan sering keluar ya. Lihat di rumah makan, mereka sering ngobrol gitu tuh. Ngobrol. Kita sering kan diem. Ya, mereka sering ngobrol. Apa ya? Seringnya berkomunikasi mencegah miskomunikasi. Amin. Ya. Dan pesan terakhir, suami adalah kepala istri, suami adalah imam dalam keluarga. Saya lakukan setiap hari. Jadi kalau mau kerja, saya tumpang tangan di kepala istri saya setiap pagi. Tuhan, terima kasih Engkau memberi saya istri yang baik. Ucapkan itu. Terima kasih. Lindungi dia, berkati, berikan berkat sama istrimu. Itu pemberian berkat dari suami kepada istri itu seperti pedang bermata dua. Maksudnya apa? Kalau kita memberikan berkat kepada istri kita menaruh otoritas kita atas istri kita, ya, dan kita memberikan berkat Tuhan kepada istri kita, itu akan mencegah kita berbuat yang enggak di luar. Karena apa? Kita punya hati nurani, betul? Kita sudah memberikan berkat Tuhan, lalu kita mau bikin aneh-aneh di luar, mikir di sini. Gitu. Nah itu saya bilang, cara-cara seperti itu harus kita lakukan untuk apa? Untuk mencegah hal-hal seperti yang tidak kita inginkan. Ya, perselingkuhan terjadi bukan karena adanya niat, tapi karena ada kesempatan. Kesempatan itu yang harus kita tutup. Amin. Kesempatan itu harus kita tutup. Saya senang kalau lihat pasangan kakek nenek tuh jalan di mall tuh, wah seneng banget saya tuh. Masih setia, gandengan tangan udah tua, wah it's beautiful to see. Ya. So that's the message for this evening. Saya doakan kita semua menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, marwadah, fatonah, dan yang bagus-bagus lah, ya. Keluarga yang diberkati Tuhan, amin. Ayo kita bangkit berdiri.